Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta EGA yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya di pertemuan yang kedua, yaitu Desain Project Deep Learning. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita mendesain project pada pembelajaran mendalam, tentunya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita akan mempelajari bagaimana kita mendesain project based learning di dalam pembelajaran mendalam gitu ya. Karena memang deep learning bukan sekedar teknologi, tapi merupakan pendekatan pembelajaran yang mana kita akan memberdayakan siswa untuk memecahkan masalah nyata dengan cara-cara yang inovatif dan bermakna tentunya. Ada beberapa karakteristik dari project deep learning sendiri. Yang pertama, project deep learning itu berbasis data dan interaktif. Karena di dalam project deep learning, project itu akan dimulai dengan pengumpulan data yang relevan. Kemudian diikuti dengan eksperimen untuk mengoptimalkan model. Kita akan memberikan pembelajaran baru untuk bisa meningkatkan hasil akhirnya nanti seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua, bahwa dalam project deep learning itu mengintegrasikan teknologi. Kita akan menggabungkan teknologi canggih dengan tujuan pembelajaran yang jelas dan terstruktur tentunya. Dan yang ketiga itu adalah pemecahan masalah kontekstual. Jadi fokusnya dalam proyek ini adalah pada isu-isu yang relevan dengan kehidupan siswa dan masyarakat. Sehingga proyek ini nanti akan memastikan pembelajaran kita memiliki dampak dan juga makna yang autentik gitu. Ya. Dalam mengintegrasikan deep learning pada pendidikan itu bukan hanya sekedar mengajarkan teknologi, tetapi kita harus mempersiapkan peserta didik kita untuk masa depan yang semakin digital dan kompleks tentunya. Jadi di dalam project deep learning ini kita menyesuaikan gitu ya materi ajar kita dengan apa yang dibutuhkan gitu ya, dengan kecepatan belajar mereka, dan pendekatan pembelajarannya juga akan kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Jadi memang teknologi adaptasi ini memastikan tidak ada siswa yang tertinggal atau mungkin terlalu cepat sehingga mereka merasa bosan. Jadi harus ada personalisasi pendidikan. Kemudian ada efektivitas dan efisiensi. Kalau kita dengan pemberian otomasi tugas itu secara rutin dan seperti penilaian dan identifikasi kesenjangan pembelajaran, Bapak Ibu bisa mengalokasikan lebih banyak waktu yang berkualitas tentunya untuk melakukan bimbingan personal kepada peserta didik. Jadi kita dibantu oleh teknologi gitu ya, bisa waktu-waktu yang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif gitu bisa dibantu gitu. Jadi kita bisa lebih fokus untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih bermakna. Di dalam project deep learning juga mengembangkan kemampuan analisis, berpikir kritis, dan komputasi serta kolaborasi dan kreativitas. Keterampilan-keterampilan ini merupakan keterampilan esensial di era abad 21 seperti itu, yang adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan di era digital, begitu Bapak Ibu. Jadi selanjutnya kita akan integrasikan teknologi dan nilai dalam pembelajaran yang bermakna. Mengapa kita perlu mengintegrasikan nilai-nilai dan teknologi? Yang pertama, teknologi itu akan memperkuat pembelajaran menjadi lebih dinamis, responsif terhadap kebutuhan individu, dan mampu mendorong partisipasi aktif dari siswa dalam konstruksi pemahaman mereka sendiri gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan eksplorasi dan kolaborasi yang real time kalau kita mengintegrasikan teknologi. Banyak platform digital yang bisa memfasilitasi kerja tim yang efektif, berbagi ide secara instan, dan juga bisa melakukan eksperimen bersama tanpa batas ruang dan waktu. Yang ketiga itu membuka pintu ke sumber belajar internasional. Ada dataset yang otentik dan komunitas pembelajaran global yang nantinya akan memperkaya perspektif siswa.
Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke struktur perencanaan project deep learning. Karena memang dengan perencanaan yang matang itu merupakan fondasi kesuksesan dari setiap project yang kita lakukan gitu ya. Struktur yang jelas itu akan memastikan pembelajaran berhasil ya dan terukur begitu. Jadi bagian yang pertama di struktur dari perencanaan deep learning itu ada tema dan isu kontekstual. Jadi pertama saat kita membuat project harus memilih tema yang tepat ya. Tema harus tema harus resonan dengan kehidupan siswa dan bisa menjawab tantangan kebutuhan mereka gitu ya. Jadi project itu dimulai dari pertanyaan mengapa ada masalah apa yang ada di sekitar mereka yang perlu dipecahkan saat ini gitu ya. Kemudian kriteria pemilihan tema yang efektif tentu yang pertama itu relevan dengan konteks lokal dan budaya Indonesia. Kemudian yang kedua memiliki dampak sosial dan ekonomi yang nyata. Yang ketiga dapat dijangkau dengan sumber daya yang tersedia. Dan yang keempat itu harus bisa menarik minat dan rasa ingin tahu siswa. Bagian yang kedua itu adalah penentuan tujuan pembelajaran dan keterampilan apa yang ingin kita sasar. Karena setiap proyek itu harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur ya, mencakup kompetensi teknis maupun soft skill yang esensial untuk masa depan. Jadi di dalam penentuan tujuan pembelajaran ini yang pertama ada kompetensi teknisnya. Itu pemahaman terhadap AI dan deep learning misalnya, keterampilan coding, kemampuan mengolah dan menganalisis data, kemudian penggunaan frameworknya. Kemudian keterampilan yang kedua adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kita harus mengajarkan mereka bagaimana berpikir kritis, kemampuan analitis, kemampuan problem solving, dan literasi data ya, dengan pemahaman etika AI tentunya. Kemudian yang ketiga itu ada keterampilan soft skill abad 21, bagaimana berkolaborasi secara efektif ya dalam tim lintas disiplin ya, kemudian ada komunikasi teknis yang jelas dan persuasif, bisa memanajemen waktu, bisa adaptasi terhadap perubahan dan teknologi. Baru yang bagian ketiganya itu adalah aktivitas berbasis eksplorasi dan kolaborasi. Pembelajaran terbaik terjadi ketika siswa secara aktif terlibat dalam eksplorasi, eksperimen, dan juga kolaborasi. Project Deep Learning akan menyediakan ruang untuk semua elemen tersebut. Di fase eksplorasi data, siswa akan bekerja dengan data nyata, mengeksplorasi pola, dan memahami karakteristik datanya. Mereka belajar tentang teknik processing, cleaning, maupun visualisasi data untuk mempersiapkan input modelnya. Kemudian di tahapan eksperimen dengan model, siswa akan membangun dan melatih model yang sederhana, melakukan literasi berbagai arsitektur terhadap hiperparameter, kemudian proses trial and error ya. Kemudian yang ketiga itu di tahap analisis hasil kolaborasi. Diskusi kelompok untuk menginterpretasi hasil model, yang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setelah brainstorming ya, untuk peningkatan. Jadi per-learning untuk memperkaya perspektif setiap anggota tim. Dan yang keempat itu tahap pengembangan solusi. Berdasarkan analisis, tim menekankan mengembangkan aplikasi atau sistem yang bisa mengimplementasikan model mereka untuk memecahkan masalah nyata yang telah diidentifikasi di awal proyek. Baru yang keempat itu adalah bagian asesmen autentik. Jadi memang di asesmen ini asesmennya harus berbasis produk, fokusnya pada produk nyata yang dihasilkan siswa ya, bisa menggunakan aplikasi yang digunakan atau bisa dengan sistem yang memberikan solusi terhadap masalah kontekstual. Baru ada evaluasi prosesnya. Selain produk akhir, proses pembelajaran juga dinilai melalui observasi kolaborasi tim, jurnal pembelajaran, presentasi progresnya, dan juga kontribusi masing-masing individu dalam proyek kelompok. Selain itu juga di dalam bagian 4 ini perlu adanya kegiatan refleksi yang mendalam. Karena komponen refleksi mendorong siswa untuk mengartikulasi pembelajaran mereka. Tantangan-tantangan yang sudah mereka hadapi, bagaimana mereka mengatasinya. Hal ini akan mengembangkan metakognitif dan self-awareness mereka.
Pertanyaan reflektif bisa kita lakukan, apa insight terbesar yang didapatkan, tantangan apa yang berkesan dan bagaimana mengatasinya, bagaimana proyek ini mengubah pemahaman Anda, aplikasi apa yang dikembangkan kira-kira untuk masa yang akan datang, seperti itu. Ini deep learning yang telah membuka pembelajaran yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan masa kini, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan yang belum kita bayangkan. Perencanaan proyek yang matang, integrasi teknologi yang touchful dengan nilai pedagogis dan komitmen untuk pembelajaran bermakna adalah fondasi kesuksesan untuk setiap institusi dalam pendidikan. Saatnya menjadi guru yang visioner, yang menginspirasi, membimbing, dan memberdayakan generasi digital untuk menciptakan masa depan yang lebih baik melalui teknologi dan kreativitas tanpa batas. Mari kita mulai perjalanan transformasi pendidikan bersama-sama. Setiap proyek yang kita rancang adalah investasi untuk masa depan Indonesia yang lebih cerdas, inovatif, dan berdaya saing global. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.